Infinix Note 12, HP dengan chipset gaming murah Helio G96 ini untuk harganya sekarang cuma 1 jutaan untuk harga secondnya. Apakah HP ini masih worth it untuk dipakai harian dan untuk bermain game? Yuk mari kita bahas. Halo guys, assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah ya. Yap, ini adalah Infinix Note 12. HP ini diluncurkan sekitar setahun yang lalu. Ini yang pakai Helio G96 ya guys, bukan yang G88 atau yang G99. Karena yang G99 itu yang versi 2023. Ini yang versi G96. Untuk Helio G96 sudah mantap pastinya guys. Pertama bahas soal harga dan spesifikasinya. Untuk harga bisa kalian temui dengan harga berkisar antara 1.650.000 sampai dengan 1.800.000. Itu untuk kondisi second ya. Dengan harga tersebut sudah dapat spesifikasi sebagai berikut. Lanjut bahas soal desain dan build quality-nya. Untuk desainnya, HP ini memiliki bodi yang kaku karena mempunyai desain belakang yang flat dan frame yang flat juga. Untuk belakangnya ini bertekstur matte yang bahannya terbuat dari plastik, yang diisi sama 3 lensa kamera yang bentuknya 2 gede dan 1 kecil kayak gini. Untuk berat sampai 185 gram. Untuk digenggam pakai satu tangan agak kurang nyaman dan sedikit kebesaran, jadi akan lebih nyaman pakai 2 tangan saja. Untuk SIM tray-nya memakai triple slot, jadi bisa dipasang dual nano SIM dan micro SD secara bersamaan. Untuk bagian depannya dilindungi oleh kaca kuning Gorilla Glass 3. Untuk layar, ukurannya 6,7 inch yang masih pakai model poni. LCD yang digunakan sudah AMOLED yang beresolusi Full HD+. Untuk kualitas layarnya sudah bagus banget. Warnanya vivid khas AMOLED. Sayangnya refresh rate-nya masih 60Hz. Untuk haptic feedback sudah bagus lah, sudah mendekati flagship. Mantep banget pokoknya, buat ketik juga terasa responsif banget, tidak ada lag atau delay sama sekali. Lalu untuk pemakaian di bawah sinar matahari masih kelihatan jelas, biarpun kontras harus dimentokin. Untuk multi touch cuma 5 sentuhan jari saja guys. Tapi buat gaming harusnya sih 5 sentuhan jari udah cukup lah ya. Lalu untuk widespan sudah bisa widespan L1. Jadi buat yang hobi nonton Netflix, bisa nonton Netflix di HP ini dengan resolusi tertinggi. Lanjut ke bagian audionya. Infinix Note 12 memiliki stereo speaker yang mana ini adalah salah satu bagian yang diunggulkan HP ini. Karena stereo speakernya ini menjadikan hasil suaranya jadi lebih bagus. Untuk volume powernya, speaker yang bagian bawah sedikit lebih lantang daripada yang atas. Hasil suaranya jadi lebih dinamis. Biarpun untuk bassnya masih kurang, tapi untuk detail suara sudah bagus dan vokalnya juga jernih. Dan karena speaker atas dan bawah sama-sama keras, jadi volume powernya jadi kerasa lebih lantang. Lanjut ke bagian kameranya. Infinix Note 12 untuk soal pengambilan gambar dibekali sama 3 lensa kamera. Tapi yang benar-benar kepakai ya cuma 1. Lainnya gimmick aja dan kerasa useless. Tapi biarpun cuma mengandalkan 1 lensa, tapi hasil fotonya udah bagus. Detailnya tajam, warnanya akurat, biarpun kadang ada over sharpening, tapi buat saya udah lumayan bagus. Dynamic range juga bagus. Untuk foto low light, kalau mau hasilnya lebih terang perlu diaktifkan mode super malam. Biarpun hasilnya jadi kelihatan lebih terang dari kondisi aslinya, tapi jujur saya suka dengan hasil foto malamnya. Detailnya masih dapat. Saya juga yakin pasti banyak yang suka dengan hasil foto mode malamnya ini. Lalu untuk perekaman videonya bisa sampai 2K 30 fps. Sayangnya belum bisa rekam 60 fps. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Infinix Note 12 di resolusi 1080 30 fps. Ini saya coba rekam di resolusi 1080 ya, tapi ini sebenarnya masih bisa di resolusi 2K, tapi fps nya cuma 30 fps, belum bisa 60 fps. Ini kalau buat jalan kayak gini, ini kondisinya jam 7 pagi, jam 7 lebih lah. Ini kalau buat menghadap matahari kayak gini,
bisa kalian nilai sendiri gimana kualitasnya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Infinix Note 12 di resolusi 1080 30 fps. Jadi maksimal 30 fps saja, tidak bisa 60 fps. Ini kalau buat jalan kayak gini, ini saya ngomong langsung dari mic dari HP-nya ya. Jadi saya nggak pakai mikrofon eksternal, hanya internal dari HP-nya. Ini kondisinya di pagi hari sekitar jam 7:30 lah. Kalau menghadap matahari kayak gini, itu mataharinya masih ada di belakang. Kalian bisa nilai sendiri gimana kualitas kamera depannya. Lanjut ke bagian performanya. Infinix Note 12 untuk urusan gaming ditenagai SoC dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G96 yang berfabrikasi 12 nanometer. SoC ini sudah termasuk SoC yang kencang jika dibuat untuk bergaming ria. Untuk pengetesan aplikasi Antutu versi 9, untuk skornya bisa sampai 330 ribuan. Untuk pengetesan bermain PUBG, settingan maksimal di HD High dan Balance Ultra. Lalu saya coba pakai settingan yang Balance Ultra dan hasilnya gameplay terasa lancar dan mulus. Untuk FPS-nya stabil di sekitar 40-an lebih lah ya. Kalau turun, paling turun dikit di 40 FPS. Untuk suhunya maksimal di 41 derajat. Untuk sensor giroskop sayangnya masih software ya guys. Jadi untuk yang biasa main pakai giro harus membiasakan lagi main game tanpa giro. Karena giroskop software jika dimainkan terasa kurang nyaman. Jadi mending sekalian saja dimatikan. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Mobile Legends. Settingan maksimal di refresh tinggi dan grafis ultra. Saya coba mainkan dengan settingan grafis tersebut dan hasilnya selama permainan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Untuk suhunya hangat saja di maksimal 40 derajat. Lanjut ke bagian UI experience-nya. Infinix Note 12 memakai UI XOS versi 10 dan berada di Android 12. Untuk update keamanan Android-nya paling mentok di November 2022. Tapi untuk bug atau kendala tidak saya temukan di HP ini. Untuk dibuat geser-geser dan scrolling menu aplikasi dan scrolling sosmed semua terasa sangat enteng. Multitasking terasa gesit, tidak ada lag atau delay sama sekali. Untuk launching aplikasi juga cepat, tidak butuh loading lama. Semua terasa lancar. Lalu ada satu fitur yang menurut saya menarik, yaitu sentuhan ultra. Dimana kalau kita atur kecepatan gerak dan kecepatan usapnya ke mode ultra cepat, otomatis ketika scrolling atau geser-geser apapun jadi terasa lebih gesit dan terasa lebih satset. Sebenarnya fitur gimmick ini ada di semua Android, tapi harus diaktifkan mode pengembang. Tapi menurut saya fitur di Infinix ini terasa lebih mantap saja, lebih terstruktur lah. Oh iya, fitur ini cuma bisa ditemui di Infinix yang pakai chipset Helio G85 ke atas dan berada di XOS versi 10 ke atas ya. Lanjut ke bagian fitur tambahan dan biometriknya. Infinix Note 12 meletakkan sensor sidik jarinya di samping jari satu sama tombol powernya. Untuk kecepatan baterainya sudah sangat cepat. Lalu untuk konektivitas, Infinix Note 12 ini sudah bisa WiFi sharing, yaitu kita berbagi koneksi WiFi kita ke perangkat lain atau HP lain. Sayangnya untuk NFC belum ada di HP ini, begitupun IP rating juga belum ada. Jadi jangan sampai bawa HP ini untuk bermain air, apalagi diajak mandi atau berenang. Lanjut ke bagian baterainya. Infinix Note 12 dibekali baterai sebesar 5000 mAh. Kapasitas yang standar, tapi untuk ketahanannya bisa sampai seharian. Untuk screen on time-nya bisa sampai 7 jaman. Itu untuk penggunaan bersosial media, YouTube, dan bermain game. Sebagai contoh, penggunaan PUBG 30 menit baterai berkurang 10%, MLBB 7%, YouTube 30 menit 60%, Instagram 6%. Untuk pengisian dayanya, Infinix Note 12 sudah support pengisian daya cepat 33 watt. Dan untuk charger 33 wattnya sudah jadi satu sama paket pembeliannya. Untuk diisi saya dari 10% sampai 100% membutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Dan terakhir, apakah HP ini masih worth it? Atau mending beli Infinix Note 30 saja, karena jika dilihat dari harga barunya selisihnya nggak nyampe 200.000 tapi mempunyai spek yang lebih baik.
Sebelum kalian memutuskan untuk membeli HP ini, pastikan kalian paham dengan kelebihan dan kekurangan HP ini. Untuk kelebihannya, HP ini sudah pakai chipset Helio G96 yang terbukti handal dalam bermain game. Speaker yang sudah stereo, lalu layar yang sudah Super AMOLED, Full HD+, haptic feedbacknya yang bagus, dan kecepatan charging yang sudah 33 watt. Lalu untuk kekurangannya, HP ini masih pakai layar poni, refresh rate-nya masih 60 Hz, belum ada NFC, dan giroskop yang masih software, belum hardware. Tapi kalau kalian tidak mempermasalahkan kekurangannya tersebut, mungkin HP ini cocok untuk kalian beli. Oke guys, sekian dulu review saya tentang Infinix Note 12 G96 di tahun 2023. Seperti biasa, bagi kalian yang setia nonton sampai menit ini, saya doakan agar kalian semua bisa diberikan rezeki yang berlimpah dan berkaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.